Shalom saudara kekasih dalam Tuhan, selamat datang di ibadah Gereja Kristus Jawaban. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita memperhatikan hal-hal penting berikut. Bagi saudara yang ingin mendapatkan berita terupdate dari Gereja Kristus Jawaban, saudara dapat mendownload aplikasi GKJ Family di Play Store. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @newgkj. Secara operasional, gereja harus tetap berjalan meskipun di masa yang sulit ini. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening sebagai berikut. Atau saudara dapat mentransfer melalui BCA Mobile, Dana, GoPay, OVO, atau bank mana saja yang ada mobile bankingnya dengan men-scan QR Code sebagai berikut. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan kas sosial, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut. Dan untuk persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut. Atau dapat memasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Terima kasih atas persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebab sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Yesus Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita memuji dan meninggikan Tuhan, kita menyembah dia, kita bersuka cita buat dia, sebab dia adalah Allah Immanuel yang siap bersuka cita. Katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Sebab dia adalah Immanuel. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku dia Allah yang setia.
Haleluya. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata Dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau halangan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Dengan hatimu katakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Dengan segenap suara serukan Immanuel,
Terima kasih Bapa bahwa Engkau Tuhan yang Immanuel, yang selalu beserta kami. Terima kasih kami boleh ada di rumah Tuhan untuk merayakan kelahiran-Mu. Kami juga tahu bahwa ketika Engkau dilahirkan, situasi juga bukan situasi yang nyaman buat Engkau. Bahkan Engkau tidak punya tempat untuk dilahirkan. Tapi Engkau tetap datang ke dunia menggenapi rencana Bapa, supaya barang siapa yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan bukan hanya Engkau lahir untuk semua manusia, tapi juga Engkau telah lahir di hati kami, di dalam kehidupan kami, membimbing menyertai kami karena Engkau Immanuel, sehingga kami adalah sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau Immanuel. Kami serahkan acara ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau yang tuntun dari awal hingga akhirnya. Semua berada dalam restu Tuhan, semua berada dalam penyertaan Tuhan. Apabila masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, ingin mengambil damai sejahtera dan sukacita Natal yang Kau berikan atas kami, pada saat ini kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus berkuasa untuk mengusirkan segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu. Tapi biar damai Natal, penyertaan Tuhan yang Immanuel terus ada di dalam kehidupan kami, terus ada di dalam gereja ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang siap merayakan kebaikan Tuhan katakan amin. Yang siap katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Oh, 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 ya, muliakan Tuhan. Tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, malaikat bernyanyi riang bagi nama penebus. Oh, 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 ya, muliakan Tuhan. Oke, yo. Lomba-lomba bergelora karena Yesus Tuhan, Dia Raja, telah lahir ke dunia, bawa damai bagi kita semua. Yup, para malaikat pun menyanyi, para gembala pun memuji, domba-domba mengiringi. Yup, Immanuel Allah kami. Tiga orang majus dari timur bawa persembahan emas kemenyan-Mu, malam gulita gelap, bintang Natal menyinari. Ya Tuhan, kita penuh kemuliaan, gunung batu kota keselamatan. Siapa lagi kalau bukan Tuhan, penolongku dalam kesesakan. Suaranya sini ya. Katakan
Lebih dahsyat lagi dong. Dua baris sini jangan mau kalah ya. Lebih dahsyat lagi, katakan yang atas, katakan Gloria. Lebih dahsyat lagi yang atas. Sama-sama ya. Gloria. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya. Yang mau bersorak-sorai lebih dahsyat lagi, katakan amin. Lebih dahsyat lagi, katakan amin. Kita mau bersorak-sorai ya. Semuanya tepuk tangan yuk. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja semua. Kita ya. Yang di surga, yang di surga disembah Kristus Raja yang bahkan lahir dalam dunia, dan Maria undangnya dalam daging digenang firman Allah yang dekat dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Hey, yuk mari semuanya angkat kedua tangannya semua. Semuanya mengangkat kedua tangannya. Kita menari buat Tuhan. Yang kiri dulu ya nanti ya. Semua. Hey. 1, 2, 1, 2, 3. Lagi. Hey. kekuatan kita. Haleluya. Inilah pernyataan kami, keyakinan kami bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan dalam hidup kami.
Yang yakin dia berkata haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kesediaanmu, kerendahan hatimu, lahir sama seperti kami, supaya bisa merasakan apa yang kami rasakan dan bisa menolong apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Tuhan urapi setiap hati kami. Kalau ada kuasa gelapan masih ingin mengganggu, kami katakan bersama, dalam nama Tuhan Yesus kami usilkan pergi dari tempat ini, dari hati kami. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan, mari dengan amin. Bagaimana kabar saudara? Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, katakan haleluya. Nah, saya mau tanya sekarang, siapa di antara saudara yang datang ke tempat ini dalam keadaan yang sehat? Coba angkat tangan saudara. Ya, saudara-saudara yang datang sehat, saya yakin pulang juga akan sehat. Haleluya, terima kasih, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat hari Natal kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Juga saya ucapkan selamat hari Natal kepada para pemirsa yang melihat melalui televisi kabel First Media dan melalui tayangan YouTube melalui GKJ Family. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan catatan saudara, tidak perlu ada handphone yang dinyalakan, sebab kita akan membaca semua dari depan ya. Firman Tuhan saya pada hari Natal ini adalah menjadi anak Tuhan yang berbahagia. Mari kita katakan dengan suara yang yakin. 2, 3. Menjadi anak Tuhan yang berbahagia. Sekali lagi tolong handphonenya dimatikan. Bapak yang di belakang ya, tolong Pak yang pakai baju merah ya, matikan handphonenya. Saya sudah kasih pesan ya. Dan tidak perlu saudara buka handphone sebab semua ayat ada di sini. Nanti balas-balas WA-nya orang-orang. Saya dapat WA lebih banyak dari saudara karena saya gembala sidang, tapi saya biarkan dulu supaya sampai selesai ibadah ini. Karena tidak ada yang lebih penting daripada mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Menjadi anak Tuhan yang berbahagia. Ini adalah idaman. Idaman semua orang. Bukan hanya dia diberkati, pinter ya. Tapi untuk apa kalau tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya? Ayo kita baca bersama-sama. Angkat wajah saudara, lihat ada di slide Yesaya 9 ayat 6. Mari kita baca bersama. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Amin. Jadi ada 4 hal. Dia adalah penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan itu saya kasih huruf berbeda, Raja Damai. Saudara-saudara, sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua adalah bebas dari segala yang menyusahkan. Saya mau tanya kepada saudara, kira-kira dari pengertian kamus ini bisa enggak saudara mencapai kebahagiaan dalam hidup saudara? Dijawab apa saudara? Tidak mungkin. Ya, kenapa? Karena di sini dikatakan bebas dari segala yang menyusahkan. Bisa bebas dari segala keadaan yang menyusahkan itu jika apa? Jika sudah meninggal. Kalau sudah mati, wah, nggak ada yang direpotkan. Jadi tidak mungkin. Kalau dunia mendefinisikan bahagia ini sebagai tenar, ya,
banyak uang, sukses dalam karier, itu definisi orang dunia. Tapi kita perhatikan, banyak sekali artis-artis Korea, K-pop atau apapun, bintang film di luar negeri. Apa kurangnya Whitney Houston ya, yang nyanyinya bisa sampai begitu ya, luar biasa. Tapi dia bunuh diri. Michael Jackson dan lain sebagainya. Saudara-saudara, yang paling penting ini adalah bukan apa yang terjadi pada kita. Kita kalau lihat kalender tahun 2020 ini begini kalendernya. Januari, Februari, pandemi, Desember. Betul ya. Januari, Februari, pandemi, Desember. Ada beberapa dari saudara yang kaget ya, kangen gereja. Soalnya sudah 10 bulan tidak bergereja, yang dari sejak kita COVID, tapi ada yang nyelip kita 2 bulan ya. Jadi itu pandemi. Jadi sekarang semuanya sudah serba pakai masker semuanya. Kita kenalan sama orang di jalan tidak kenal ya. Bukan apa yang terjadi pada kita, tapi bagaimana respon kita. Bagaimana saudara menyikapi pandemi ini. Kalau saudara terlalu ketakutan, saudara malah kena apa? Kena corona. Jadi yang penting bukan outside tetapi inside. Puji nama Tuhan. Saudara bisa melihat rekaman khotbah ini nanti pada hari Minggu tanggal 27. Jadi kalau sudah kelewatan mencatat, saudara bisa setel di YouTube. Sekarang kuncinya bagaimana supaya kita bisa berbahagia. Tidak banyak-banyak, kuncinya hanya ada 3 saja. Kunci supaya saudara bisa berbahagia. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya, siapa di antara saudara yang ingin dalam hidup saudara bisa mengalami kebahagiaan selama saudara hidup ini? Katakan saya. Haleluya. Dan ini yang diberikan oleh firman Tuhan. Kalau tadi secara KBBI ya, tidak mungkin kita bisa mengalami yang namanya bahagia sebab lepas dari masalah. Mana ada orang lepas dari masalah? Tetapi firman Tuhan menjamin kalau saudara melakukan 3 hal ini, maka saudara akan bisa menjadi orang yang berbahagia. Mari yang pertama baca dulu dengan saya dengan suara yang keras. 2, 3. Cukupkan diri dengan apa yang ada, ya. Sambil saudara mencatat, saya bacakan Filipi 4 ayat 11 dan 12. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, ini Rasul Paul yang nulis, sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Saya ulangi. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Amin. Saudara perhatikan, Rasul Paul mengatakan aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Saya jelaskan dulu yang apa itu kelimpahan. Saudara masih ingat? Rasul Paul ini dulunya adalah seorang yang bernama siapa saudara? Masa tidak gereja 10 bulan lupa? Saul. Siapa dia? Dia anggota Sanhedrin, orang yang tinggi di dalam kerajaan Romawi dan pemerintahan Romawi. Ya, dia punya jabatan yang tinggi. Dia orang yang kaya. Dia ngerti apa itu kelimpahan. Kemudian dia mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan. Sejak dia memutuskan menjadi pengikut Kristus karena dipanggil oleh Allah. Oh, dia mengalami banyak kesengsaraan dalam hidupnya. Jadi kalau Rasul Paul yang nulis ini pas. Kalau saya yang nulis kurang pas saudara ya. Karena Rasul Paul yang nulis saudara mesti percaya. Dia tahu apa itu kekurangan, dia tahu apa itu kelimpahan. Tapi poinnya yang saya garis bawahi. Aku telah belajar mencukupkan diri. Kalau yang ini saya ajak saudara baca Lukas 3 ayat 14. Tapi saya ajak saudara baca yang huruf putih saja. Saya baca di atas. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami apakah yang harus kami perbuat?
Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan ayo baca bersama 2, 3. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Amin. Ayo kita ngomong, cukupkan diri saya dengan gaji saya. 2, 3. Cukupkan diri saya dengan gaji saya. Ini yang membuat saudara nanti akan bisa berbahagia. Sebab orang itu bisa dalam keadaan, segala keadaan ya. Orang bisa hidup dengan gaji misalnya 100 juta. Orang bisa hidup dengan gaji 10 juta. Orang juga bisa hidup dengan gaji 2 juta. Poinnya di sini adalah berapa gaji saudara, itu saudara cukupkan. Yang pertama ya, saudara jangan suka banding-bandingkan diri sama orang lain, khususnya sama tetangga, sama family yang lain. Satu nasihat dari saya tidak punya Instagram atau Facebook atau apa ya. Saudara jangan suka-suka buka, lihat-lihat Instagramnya orang, sering-sering buka Facebooknya orang. Nanti lihat di sana, wih dia pamer baju baru, wih dia pamer tas baru, wih dia pamer televisi baru, wih dia pamer anu. Begitu saudara lepas handphone saudara kembali kepada realita bahwa saudara ini adalah jauh dari kata makmur. Ya baju saya kok banyak yang jelek, wah saya kok enggak sempat beli yang baru, wah tas saya kok jelek, wih tasnya ini kok bagus. Itu nanti akan membuat saudara lalu timbul perasaan tidak senang. Tidak senang itu artinya tidak bahagia. Jangan saudara suka membandingkan diri saudara dengan orang lain. Saudara ini adalah apa adanya saudara itu. Haleluya ya. Kalau saudara adalah misalnya Andreas Pohok, ya saudara Andreas Pohok. Jangan pernah bermimpi Andreas Pohok menjadi Tom Cruise, tidak mungkin. Betul ya? Bagaimana mungkin Pak Pohok yang sudah waktu lahir cetakannya seperti itu saudara. Waktu lahir itu supaya saudara tahu, maaf ya ini membuka rahasia. Lahir jatuh dari tempat tidur, pas di bawah ada ban, gelundung. Makanya sekarang dia jadi pengusaha ban yang sukses. Dia nggak bisa bermimpi jadi Tom Cruise. Saudara adalah apa? Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, pengeluaran jangan lebih besar dari pendapatan. Istilah gali lubang tutup lubang itu enggak pernah tepat. Coba aja saudara gali-gali tanah, lalu saudara tutup lagi. Pasti dia akan kurang. Loh aneh loh. Loh Pak, kalau saya gali tanah lalu saya tutupi lagi kok dia kelihatannya menonjol begitu tanahnya. Loh, ya karena kamu tidak padatkan dia. Betul ya? Coba saudara injek-injek, saudara padatkan, pasti hasilnya lebih sedikit dari yang tadi. Jadi istilah gali lubang tutup lubang itu salah. Gali lubang makin dalam lubangnya. Kalau pendapatan saudara berapa, cukupkan dengan seperti itu. Jangan pengeluaran gaji 5 juta, pengeluaran 6 juta. Wah gampang, nanti 1 juta bulan depan. Nanti gampang, bulan depannya 2 juta, bulan depannya 3 juta. Karena apa? Karena yang 1 juta yang pertama nggak pernah terbayar. Dan adalah lebih bagus, saya entah kenapa, sebelum pandemi saudara mesti ingat, ada beberapa minggu saya kasih seri tentang mengelola keuangan dengan baik. Betul saudara? Masih ingat itu? Mengelola keuangan dengan baik. Dan mungkin itu sinyal dari Tuhan. Supaya begitu kena masa pandemi, saudara sudah siap. Sebab saudara mempunyai tabungan, ditambah sedikit volumenya. Yang berikutnya adalah jangan memiliki rasa tidak puas. Itu bahaya. Kepuasan seseorang itu tidak terukur saudara. Tidak ada batasnya. Ya, saudara mungkin punya tas yang bagus. Wih, saudara senang puas. Tas ini aku beli dengan harga 1 juta, luar biasa. Lalu saudara kaget, ada tas yang 50 juta. Saudara berusaha dapat tas 50 juta. Saudara akan kaget lagi, sebab tas Hermes itu paling murah 500 juta. Sampai 1 miliar lebih. Dan saudara akan terkaget-kaget. Kalau rasa keinginan kepuasan saudara diikuti terus, tidak akan pernah puas dalam hidup saudara.
Saudara harus puaskan diri dengan apa yang ada. Kalau saudara makan juga puaskan diri dengan apa yang ada. Ini tangki saudara, jangan dilebihkan. Kalau dilebihkan nanti malah tidak enak. Pepatah Bali loh ini mengatakan, berhenti makan sebelum kamu kenyang. Ya, jadi sebelum kekenyangan berhenti dulu. Coba lihat kiri kanan saudara. Lihat kiri kanan sebentar dulu ya. Lihat body mereka sekarang. Sekian lama terkurung di rumah, beraktivitas jarang-jarang, gimana body saudara ya? Semuanya sudah bodybuilding. Haleluya. Kemudian saudara bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan ini harus dipenuhi. Apa itu Pak? Oh, beras, minyak, ya makanan. Sekarang semuanya serba mahal, betul ya? Bukan hanya daging sapi yang mahal. Kita di Bali saja daging babi itu mahal, betul? Yang biasa belanja, oh enggak ada yang belanja di sini ya. Semuanya online, hebat. Atau punya babi sendiri mungkin ya. Ayam juga sulit. Peternak ayam itu banyak yang menjerit karena banyak hotel, restoran tutup. Iya, saya sudah kasih nasihat dari awal-awal sebelum pandemi. Kita belajar makan apa? Sayur. Sayur itu sehat. Amin. Sedikit yang suka makan sayur ya. Lah Pak, saya sukanya makan daging. Ya sudah, kalau kamu suka makan daging di masa pandemi ini ya enggak usah makan, kan begitu ya. Iya. Kalau keinginan itu yang bahaya. Sebab keinginan mata, firman Tuhan mengatakan ini tidak pernah puas. Wih, ini kepingin dibeli sampai rumah gak dipakai, terus lupa. Dulu sudah pernah beli itu, beli lagi yang sama. Bisa punya dua, aneh itu. Kalau kebutuhan harus dipenuhi, kalau keinginan tidak harus dipenuhi. Kalau memang ada uang lebih, ya silakan, tapi jangan uang hasil korupsi. Harus uang yang halal. Haleluya. Saudara, mari kita baca di Filipi 4 ayat yang ke-23. Mari ya, katamu ganti saya. Ya, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluan saya menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Dalam bahasa Inggris, keperluan ini your need. Apa need ini? Kebutuhan. Tidak dituliskan Allahku akan memenuhi segala keinginanmu. Oh, tidak begitu. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Kalau saudara percaya hal ini, katakan amin. Apa yang menjadi kebutuhan saudara? Beras. Itu sudah pasti. Ya, minyak, yang lain sebagainya. Dikatakan firman Tuhan, Bapamu yang di surga tuh pasti akan memenuhi apa yang kau butuhkan. Jadi saudara jangan gentar. Kita tidak tahu ya hasil vaksin ini seperti gimana. Indonesia pakai Sinovac. Tetangga kita Singapura pakai Pfizer. Di Eropa, di Amerika semua pakai Pfizer. Saya baca China yang mengeluarkan Sinovac pakai produk lain. Kok aneh? Indonesia pakai Sinovac. Jadi kita nggak tahu Sinovac ini katanya efektif 48 sampai 55 hari saja. Setelah itu vaksin lagi. Jadi siapkan tangan saudara. Kalau terlalu kurus enggak mau masuk nanti vaksinnya, ya. Di vaksin kita nggak tahu vaksin itu akan berhasil atau enggak, kita nggak tahu. Natal 2021 saudara masih tetap pakai masker ini atau kita sudah bebas? Kita tidak tahu apakah kita masih hidup atau sudah meninggal. Saya kaget mau Natalan kita menguburkan satu jemaat kita yang sangat setia. Tapi satu hal yang harus saudara ingat, bahwa Allah saudara yang saudara sembah, Dia pasti memperhatikan setiap daripada saudara, dan Dia pasti memenuhi segala kebutuhan saudara. Sekali lagi katakan haleluya. Saudara, bicara soal belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, kita perhatikan bahwa
Memang orang Majus itu datang memberikan emas, kemenyan, dan mur. Tetapi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia mengatakan Jesus bukan lagi baby tapi a child. Dan setelah ayat itu ya, setelah orang Majus itu memberikan emas, kemenyan, dan mur, lalu Herodes memerintahkan pembunuhan terhadap anak-anak di bawah 2 tahun. Jadi Yesus yang pasti tidak lebih dari 2 tahun dan tidak mungkin di bawah 1 tahun. Yesus pasti antara 1,5 sampai 2 tahun. Jadi umurnya sudah agak besar. Yang menjadi masalah antara dia baru lahir sampai Herodes memerintahkan pembunuhan. Bagaimana keuangan Yusuf ini? Dia kan pergi ke Bethlehem dan tidak dituliskan dia kembali lagi ke tempatnya dia yang awal. Di Bethlehem tentu dia tidak nganggur-nganggur, tapi dia berusaha bekerja. Itu tidak dituliskan di Alkitab, tetapi kita kan bisa berpikir. Dia bekerja di tempat yang baru, tidak punya koneksi, ya harus cari langganan dan sebagainya. Tentulah Yesus sampai orang-orang Majus itu datang, tidak dibesarkan dengan kemewahan. Yang pasti Yusuf nggak mungkin punya tanah dan rumah saudara di Bethlehem. Memang dia dari Bethlehem, tapi dia sudah pergi ke kota yang lain. Nah, dari hal itu kita bisa tahu bahwa Yusuf dan Maria, dia belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Memang setelah orang Majus datang memberikan emas, kemenyan, dan mur, dan kemudian keluarga kecil ini pindah ke Mesir ya. Itu pemeliharaan Tuhan luar biasa. So, emas, kemenyan, dan mur ini 3 benda yang amat sangat mahal pada saat itu. Sampai sekarang juga emas kan naik terus. Tetapi masa-masa awal Tuhan Yesus, keluarga kecil, keluarga Yusuf, Maria, dan Yesus, dia belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jadi apa yang ada pada saudara, cukupkan dengan gaji saudara. Jangan pernah iri dengan orang lain. Yang setuju katakan setuju. Haleluya. Yang kedua, ayo kita baca. Bagaimana supaya bisa berbahagia? Yang kedua, 2, 3. Belajar mengampuni. Kenapa kok saya singgung soal belajar mengampuni? Tidak ditulis dalam Alkitab juga, tapi begini saudara ya. Waktu Yusuf dan Maria, dia sampai di Bethlehem karena harus sensus. Maria lagi hamil tua, dia cari penginapan. Dikatakan semuanya sudah penuh. Menurut saya, ini maaf kalau salah, menurut saya tidak semuanya full book. Pasti ada 1 kamar yang kosong di antara penginapan-penginapan. Tetapi mereka yang punya penginapan tidak mau ngasih. Kenapa? Dia ngelihat, woi, ini yang perempuan kok perutnya gede sekali hamil. Nanti kalau melahirkan di sini bagaimana? Sensus dan lain sebagainya tidak seperti sekarang. Sensus serba elektronik. Zaman dulu kan lama sekali, bisa 1 minggu. Nanti kalau melahirkan di tempat penginapan saya dan lain sebagainya, loh, tidak dicatat pada saat itu ada rumah sakit bersalin seperti sekarang. Tempat penginapan bisa dipakai untuk mereka melahirkan, asal panggil bidan misalnya. Ya, dan mereka menolak. Mereka mencari itu bukan hanya 1-2 penginapan, tetapi beberapa penginapan. Saya yakin itu menimbulkan juga sakit hati di hati Yusuf dan Maria. Sebab apa? Sebab mereka melahirkan anak mereka yang sangat berharga, yaitu Tuhan Yesus, di kandang yang bekas pakai. Tetapi tidak dituliskan bahwa suami istri ini mengomel. Tadi sudah lihat di awal ibadah, video yang disampaikan secara singkat ya, mereka justru berbahagia, senang. Mereka sudah mengampuni. Itulah sebabnya saya tidak tahu kenapa saya mengangkat topik yang kedua. Mungkin ada di antara saudara yang datang di tempat ini dengan hati yang masih menyimpan dendam, tidak suka dengan seseorang. Mungkin itu adalah orang tuamu. Mungkin musuh terbesarmu adalah mertuamu. Saudara jangan tolak-tolak kalau mertua saudara di sebelah saudara. Tenang saja ya. Mari kita baca Mazmur 32 ayat 1, 2, 3. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Amin. Berbahagialah orang yang diampuni. Tapi saya tambahkan,
kita akan lebih berbahagia kalau kita sudah bisa melepaskan pengampunan, alias lebih dahulu mengampuni orang yang bersalah. Jadi kalau saudara bertikai dengan orang yang lain, saudara jangan pernah mengharap dia datang lebih dahulu kepada saudara untuk minta maaf. Karena firman Tuhan mengajarkan, saudara kalau lebih dahulu mengampuni, maka berkat kebahagiaan saudara itu akan makin melimpah. Haleluya. Jadi saudara jangan mengharap saudara bertikai datang minta maaf kepada mereka, akan lebih berbahagia. Saudara bisa mengampuni orang. Karena apa? Karena dengan demikian Bapamu yang di surga itu akan mengampuni. Mari saya bacakan, perhatikan ini. Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ayo kita baca sama-sama ini. Mu ganti saya. 2, 3. Karena jikalau saya mengampuni kesalahan orang, Bapa saya yang di surga akan mengampuni saya juga. Tetapi jikalau saya tidak mengampuni orang, Bapa saya juga tidak akan mengampuni kesalahan saya. Gampang loh ya. Kalau saya tidak mau mengampuni kesalahan orang, kesalahanmu juga tidak akan diampuni. Saya kasih contoh saudara ya. Dalam firman Tuhan, ini supaya saudara belajar hitung menghitung. Matius 18 ayat 23 sampai 35. Kalau saudara baca secara sepintas, ini akan kelewatan. Tapi kita teliti di sini. Ada seorang yang punya hutang 10.000 talenta. Dia dihadapkan kepada raja. Lalu ada orang yang berkata, istrinya dijual, anaknya dijual, dia dijual, tidak akan bisa cukup. Why? Ini hitungannya. 1 talenta itu dituliskan 6.000 dinar. Jadi utangnya dia 10.000 kali 6.000 sama dengan 60 juta dinar. Ya, sudah perhatikan ini, sudah bisa mencatat nanti hari Minggu. Upah orang sehari 1 dinar. Kalau saudara kerja 1 hari 1 dinar. Let's say dia kerja tidak pernah libur 365 hari. Jadi 365 dinar setahun. Berarti kalau dia sudah bekerja 164 tahun baru utangnya lunas. Saya mau tanya, mungkin atau tidak saudara? Mungkin atau tidak? Mustahil. Mustahil. Tapi raja itu berkata, sudah, aku berbelas kasihan, bebaskan dia dari hutang-hutangnya. Oh, dia senang. Lalu dia keluar, sampai di depan, dia ketemu. Ternyata ada orang yang utang juga sama dia. Orang itu utang sama dia 100 dinar. 100 dinar tidak sampai upah kerja 1 tahun. Karena 1 tahun kalau bisa kerja terus 365 dinar. Wah, dia marah sama orang itu. Ya, mana utangku? Bayar. Wah, enggak bisa Pak, maaf. Dia cek, dia tekan, dia apa. Ternyata zaman dulu pun itu juga, meskipun zaman dulu tidak ada video kamera ya, ada orang yang lihat. Kalau zaman sekarang hati-hati, apa-apa saudara di kamera, apa-apa di handphone, di kamera, jadi apa-apa bisa nanti diviralkan. Zaman dulu ada orang ngasih info. Lah, dia ngasih info sama rajanya. Raja, itu orang kan sudah dibebaskan. Utangnya berapa? Utangnya 60 juta dinar. Raja bebaskan dia, tapi ada orang utang sama dia cuman 100 dinar. Wah, dia tekan-tekan. Waduh. Dituliskan dalam firman Tuhan, rajanya itu marah. Orangnya itu ditangkap. Dan itu adalah perumpamaan.
Kita punya salah sama Tuhan itu begitu banyak, saudara. Kalau saudara meyakini kata-kata saya, coba anggukan kepala saudara. Yang kesalahannya banyak kepada Tuhan, coba anggukan kepala saudara. Kalau saudara tidak bisa ngampuni orang yang punya salah kepada saudara, salahnya dia cuma berapa? Just one. Cuma satu aja. Padahal kesalahanmu kepada Bapa di surga ini demikian banyak. Maka perumpamaan ini akan ditimpakan kepada saudara. Saudara-saudara masih tahu bahwa dosamu yang begitu besar, Tuhan ampuni. Dia tidak mengingat-ingat sejauh timur dan barat. Tuhan melupakan, bukan hanya mengampuni tapi sudah dilupakan. Ada orang yang ampuni tapi masih dibangkit-bangkit terus. Tuhan mengampuni dan melupakan. Jadi kalau ada orang punya salah kepada saudara, ampuni dia dan lupakan. Maka saudara akan menjadi orang yang berbahagia. Amin, saudara. Haleluya. Mau belajar mengampuni? Haleluya. Jadi kalau misalnya saudara punya salah sama orang dan sebagainya, pulang dari tempat ini hari Natal saudara, hari damai sukacita, ampuni mereka. Maka malam nanti saudara tidur, pasti tidurmu lebih enak. Karena apa? Saudara dikatakan firman Tuhan, menjadi anak Tuhan yang berbahagia. Ngorokmu bisa sampai 1 kilometer saudara. Ya, Matius 18, 34, 35 coba saudara perhatikan. Marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo. Loh. Jangan lupa ayat yang ke-35. Bapakku yang di surga, perhatikan lihat di depan. Saudara nggak usah catat ayat ini, saudara bisa baca di rumah. Akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apa? Berbuat apa? Menyerahkan kepada algojo. Siapa algojo kita? Loh, api neraka itu loh. Ya, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara mesti perhatikan firman Tuhan. Saya bolak-balik berkata mungkin saudara tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak apa. Tapi saudara tidak melakukan firman Tuhan ini, sama saja dosa A, dosa B, dosa C. Tidak ada di hadapan Tuhan. Oh ini dosanya dosa besar. Oh ini dosa putih. Oh ini dosa hitam. Oh ini dosa kuning. Oh ini dosa hijau. Itu namanya dosa luntur saudara. Dosa is dosa, sin is sin, kan begitu. Yang ketiga, poin yang terakhir, mari kita baca bersama. 2, 3. Senantiasa bersyukur. Jangan dicatat dulu, kita baca dulu ini ayat yang indah. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Angkat suara 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi saya. Amin. Mengucap syukur dalam segala hal. Bukan karena segala hal. Nah ini bedakan. Apa itu karena segala hal? Ya karena saudara diberkati. Karena masa pandemi tapi penghasilanmu meningkat, lah aneh itu. Ya, karena keuntungan yang besar dalam tahun ini justru. Karena itu lalu kita mengucap syukur. Loh bukan begitu, firman Tuhan mengatakan jangan salah. Dalam segala hal. Saya ingat sebuah cerita saudara ya. Ada seorang bapak Kristen. Dia lihat-lihat di Gramedia, lihat-lihat buku kebagian agama Kristen ya. Waktu dia mau bayar, dompetnya hilang. Aduh. Dia angkat tangan sama kasirnya, maaf ya, saya kecurian rupanya. Tadi ada kok. Ya saya turun dari kendaraan masih ada dompetnya, sekarang nggak ada, kecurian. Terus dia pulang. Sampai di rumah dia ngomong sama istri anaknya. Meskipun saya kecurian, saya tetap bisa mengucap syukur. Karena firman Tuhan mengatakan mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Toh. Kenapa dia mengucap syukur? Yang pertama, yang dicuri itu dompet saya, bukan nyawa saya. Ya.
Kenapa dia bisa mengucap syukur meskipun dompetnya hilang? Karena yang dicuri adalah dompetnya dan bukan nyawanya alias dibunuh. Yang kedua, dia mengucap syukur karena dompet saya yang dicuri, bukan saya yang mencuri dompetnya orang. Ngerti saudara? Saya ulangi ya. Karena banyak saudara yang enggak ngerti, masih diem. Oh nanti tak ada rekamannya Pak John baru ketawa. Masa ketawa lagi 2 hari saudara? Saya bersyukur karena dompet saya yang dicuri, bukan saya yang nyuri dompetnya orang. Jadi dia masih bisa bersyukur. Saudara harus mengucap syukur dalam segala keadaan. Baik tahun lalu kita Natal rame-rame, pertunjukan macam-macam, ada konsumsi, ada apa. Iya. Sekarang kita dalam keadaan yang, Natal yang syahdu dan sendu. Lumayan saudara ya. Tadi saya mau ke gereja pagi-pagi berangkat, jalan di depan rumah saya itu agak sempit karena gereja Katolik ya. Lalu saya menoleh, waduh, itu kalau ada yang moto lalu diviralkan nanti bikin malu kita. Karena apa? Betul-betul nggak ada jaga jarak. Kenapa? Itu jalannya ditutup saudara. Jadi mereka yang terlambat itu bergerombol, ada mungkin sekitar 50-60 orang, pepet-pepetan dan lain sebagainya. Itu namanya nggak ada social distancing, bahaya sekali itu saudara ya. Dan saya yakin beberapa di antara mereka juga buka-buka masker, ada yang ngerokok dan sebagainya. Lupa mau ke gereja ngerokok, banyak toh. Tapi saya yakin saudara di tempat ini tidak ada yang merokok. Haleluya. Sampai rumah nggak tahu ya. Orang itu harus bisa bersyukur dalam segala keadaan. Dalam keadaan pandemi ini ya tetap mengucap syukur. Kalau saudara pandemi masih tetap kerja, masih tetap digaji full, mengucap syukur, itu mah gampang. Tapi kalau saudara bekerja cuma 50% gajinya atau 25%, saudara bisa bersyukur, itu luar biasa. Contoh jemaat kita yang luar biasa Pak Robi, meskipun dia cuma kerja setengah bulan, dia bisa bersyukur. Bahkan saya tanya sama anaknya, burungnya tidak ada satupun yang dijual, luar biasa saudara. Anak boleh tidak makan pisang, burung harus makan pisang. Sampai anaknya mau minta pisangnya enggak boleh karena bapaknya ngomong, ini pisang untuk burung, kamu cari pepaya saja. Lalu anaknya menjawab, oh kalau gitu kalau papa sudah tua, suruh burung yang ngurus papa. Burungnya panjang umur saudara ya. Survei yang dilakukan mengatakan bahwa di dunia ini negara yang paling berbahagia itu adalah Luxembourg. Mungkin saudara bingung, Luxembourg ini di mana ya? Lah, waktu ilmu bumi, waktu saudara sekolah, memang saya juga enggak pernah dicari Luxembourg itu ada di mana. Tapi yang pasti dia ada di dunia ini. Kenapa kok dikatakan paling berbahagia? Karena berdasarkan GDP. Apa tuh GDP Pak? Gendeng, gross domestic, apa? P-nya ini saya lupa ya. Ada yang bisa membantu saya? Gross domestic apa? Hah? Apa? Produk. Nggak tahu loh ya kalau yang salah itu, kalau misalnya saya salah, kalau yang menonton di televisi atau di YouTube salah, itu yang salah tuh Feby ya. Gross domestic product itu paling besar sedunia. Jadi negara yang paling kaya di dunia itu adalah Luxembourg, bukan Swiss. Tapi sebenarnya bukan itu, saudara. Negara yang paling kaya, yang paling berbahagia bukan paling kaya ya. Yang paling berbahagia ini kalau PBB mengatakan Luxembourg berdasarkan dia negara paling kaya. Orangnya tuh kaya-kaya, pendapatannya ratusan juta setiap kepala loh. Bayangkan saudara, uang mereka. Tapi Butan ini kalau sudah cari di peta susah saudara ya. Butan ini dekat sama hutan. Kenapa disebut Butan yang paling kaya? Ini sudah disurvei. Yang pertama masyarakatnya rukun. Tidak ada teroris, tidak saling menghina dan sebagainya. Kita berdoa untuk Indonesia supaya pergantian menteri agama yang baru ini luar biasa orangnya. Semalam dia ngomong selamat Natal kepada umat Kristiani.
Oh ini luar biasa pemimpinnya GP Ansor, 60 juta saudara pengikutnya. NU itu. Masih muda, lahir tahun 75, jauh di bawah saya. Dia terpilih jadi menteri, saya gagal. Yang kedua, cinta terhadap alam. Bagian dari disertasi, waktu saya nulis disertasi, di kita orang Bali harus ngerti yang namanya Trihita Karana. Yang orang Hindu, betul? Trihita Karana ya? Trihita Karana, Derta itu orang apa ya? Bingung saya. Butan, dia orang Butan. Nah ini orang Butan. Cinta terhadap yang di atas, cinta terhadap sesama, cinta terhadap lingkungan. Lingkungan ini adalah alam. Ini ajaran Trihita Karana, ini ajaran pokoknya agama Hindu. Sir. Nah mereka orang Butan itu cinta terhadap alam. Memang mereka menebang pohon, tetapi ada batasan-batasannya. Mereka mungkin menangkap lobster, tetapi tidak mengekspor benih lobster. Loh, lobster itu kecil, itu cuma berapa harganya? Cuma berapa? Mungkin 10.000. Tapi nanti kalau dia sudah besar, harganya berapa? Buktinya banyak di antara saudara yang cuma melihat lobster tapi tidak pernah memakannya. Karena mahal. Kemudian sederhana dalam hidup. Apakah orang buta nih orang miskin-miskin? Loh, nanti pulang sampai rumah buka Mbah Google saudara, lihat Butan. Jangan saudara pikir dia, oh ini pasti negara yang kiri, yang miskin dan lain sebagainya. Saya sebelum khotbah ini saya melihat dulu di internet semuanya saya lihat. Sederhana dalam hidup dan perhatikan nih, saling menolong. Perhatikan, ayo kita ucapkan bersama saya, saling menolong. Bukan minta ditolong terus. Ya? Saya sebetulnya bangga ya saudara ya. Dalam masa pandemi corona ini mungkin gereja sudah 9 kali membagi sosial ya. 8 sampai 9 kali. Yang terakhir ada yang menyumbang ya. Saya bangga. Tapi di samping bangga saya juga agak sedih. 40 kakak terus yang dapat bantuan. Saudara masih punya keinginan. Next year. Tinggal lagi 1 minggu toh. Aku tidak mau masuk dalam daftar 40 itu. Aku mau jadi orang yang bisa memberi. Lupa dari mana uangnya? Lah itu makanya. Saudara harus belajar memberi. Saudara perhatikan baik-baik nanti khotbah saya awal tahun. Saya sudah rekaman itu. Di situ ada pesan yang luar biasa. Bagaimana supaya hadirat Tuhan itu bisa hadir dalam hidup saudara. Ini ada kuncian, tidak sembarangan kita berdoa hadirat Tuhan hadir. Saling menolong, bukan minta ditolong terus, saling menolong. Jadi misalnya satu contoh ya dari anggota keluarga Gereja Kristus Japan ini Oma Poli sudah usia 90 lebih, dia bisa datang gereja, dia tidak takut COVID yang takut sama dia. Haleluya, haleluya. Saudara masih yakin? Saudara datang sehat, apa saudara saya bilang? Pulang. Ulangi lagi dong. Saudara datang sehat, pulang. Haleluya. Siapa yang mau haleluya? Ibu Poli ini usia 90 lebih masih masak sendiri, nyuci sendiri, dia tidak pakai laundry loh saudara. Ya, peralatan masaknya bukan ada oven, toast, tetapi dia bisa ngasih saya kue dan lain sebagainya. Kalau dia sakit, tetangga-tetangganya tolong menolong. Demikian juga saya yakin kenapa kok Bu Poli ditolong, bukan hanya mereka kasihan, tapi Bu Poli juga menolong kiri kanan mereka. Mungkin nolong nyucikan, enggak bisa kalau nyucikan enggak kuat. Mungkin ngasih masakan, ngasih apa. Nah, kalau saudara saling menolong, mulai dari Kersa, mulai dari gereja, maka saudara akan disebut orang yang berbahagia. Amin. Jadi dalam segala hal mengucap syukur. Bukan karena segala hal, dalam segala hal. Katakan, saya harus mengucap syukur dalam segala hal. Saudara-saudara, yang berat itu bukan kenyataan hidup. Kemarin saya di WA panjang lebar oleh
seorang bapak yang baru ditinggalkan istrinya. Saya banyak, meskipun dia bukan anggota gereja saya ya, tapi dia tahu saya gembala toh, orang saya nguburkan istrinya. Saya kasih nasihat. Ya, usianya sudah tua. Memang kenyataan hidup ini ditinggalkan istri yang sudah 44 tahun bersama dengan dia. Ini sebetulnya tidak terlalu berat. Yang berat itu kalau tidak bisa nerima kenyataan bahwa dia sudah ditinggal meninggal oleh istrinya. Yang berat itu tidak bisa menerima kenyataan. Yang berat ini bukan pandemi corona ini, tapi yang berat ini sudah tidak bisa menerima kenyataan. Kenapa kok aku tidak punya tabungan? Kenapa aku pekerjaannya down? Kenapa pendapatanku kurang? Kenapa sekarang makan saja susah? Sudah makan susah, keluarga pada datang. Ya, yang dulu cuma anak sama anak sekarang datang tantenya, datang apa? Dan mereka tidak bekerja, mereka numpang melihat saya ini kaya dan sebagainya. Padahal saya ini sudah. Yang berat itu bukan kenyataan hidup, bukan kenyataan hidup, tetapi tidak bisa menerima kenyataan. Kenyataan apapun yang menimpa saudara, terima karena Allah beserta dengan saudara. Immanuel, haleluya. Jadi ingat baik-baik saudara, 3 kunci supaya bisa berbahagia dalam hidup saudara, dan saudara akan disebut berbahagia oleh Bapa di surga. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah. Turun kiranya dari kerajaan surga berkat Natal, damai Natal, kesehatan, kekuatan, penjagaan, perlindungan dilimpahkan dalam setiap hidup anak-anakmu yang setia terhadap setiap firman Tuhan. Kami akan menjadi berbahagia jika kami belajar mencukupkan diri dengan apa yang kami miliki. Kami belajar mengampuni dan kami bisa senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, dan janji Tuhan ya dan amin adanya. Kau berkati setiap persembahan yang telah diberikan, setiap pelayan kemah suci hari ini, mereka memberikan yang terbaik buat kelahiran Tuhan Yesus, maka berkat damai juga akan tercurah dengan limpahnya dalam hidup mereka. Siap tangan memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketaatan mereka terhadap janji-janji Tuhan yang paling sederhana. Maka sebaliknya perkara-perkara yang luar biasa akan terrealisasi dalam kehidupanmu. Terima kasih, pulanglah membawa kesehatan, kekuatan dari Bapa di surga. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.